Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tuntas terkait berita ini, bahwa katanya ada sebanyak 1,8 juta. 1,8 juta ini cukup banyak sekali ya. Orang atau KPM yang tak dapat lagi bantuan sosial, khususnya pada pencairan bantuan sosial untuk tahap 2 di tahun 2025 ini. Nah, kenapa hal ini demikian? Pastikan tonton video ini sampai habis karena di sini saya akan membahas tuntas terkait hal tersebut. Baiklah, langsung saja berikut ini untuk informasi lebih lengkapnya. Menteri Sosial Bapak Saiful Yusuf atau Bapak Gus Ipul menyebut ada sekitar 1,8 juta orang yang dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi atau bansos pada triwulan kedua tahun ini. Keputusan ini diambil setelah dilakukan verifikasi ulang pada data terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tunggal Sosial Ekonomi Nasional maksud saya. Di sini disampaikan bahwa ada sekitar 1.800.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang selama ini menerima bantuan. Karena hasil verifikasi menunjukkan bahwa mereka termasuk bagian daripada inclusion error, kata Pak Menteri Gus Ipul kepada wartawan di kantor Kementerian Sosial yang disampaikan baru aja, yaitu di hari Rabu tanggal 28 Mei kemarin tepatnya. Nah, berikutnya di sini juga disampaikan bahwa maka pada triwulan kedua ini mereka tidak mendapatkan lagi bantuan tersebut. Lanjutnya, Bapak Menteri Gus Ipul juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan DTSN ini terdapat data warga yang inclusion error atau mereka yang semestinya tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun ada pula exclusion error atau warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tapi selama ini belum mendapatkan bantuan sosial. Nah, yang dimaksud ini yaitu pada saat dilakukannya survei DTSEN oleh pendamping sosial masing-masing. Di sini juga di kesempatan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa pada waktu itu ada yang mendatangi rumahnya satu persatu, melihat keadaannya langsung, melihat situasinya langsung. Memang sebelum ini mereka itu tentu menerima bantuan sosial. Tapi setelah dilakukan ground check, nah ini dia ground check yang telah dilakukan oleh masing-masing pendamping sosial selama beberapa bulan pada awal tahun ini ya, sehingga hasilnya sekarang akan digunakan pada pencairan bantuan sosial khususnya di tahap kedua ini. Tapi setelah dilakukan ground check katanya dengan kriteria-kriteria tertentu oleh petugas atau pendamping PKH dan juga personil dari BPS daerah, mereka dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Itu adalah penjelasan dari Menteri Sosial langsung Bapak Gus Ipul. Dia juga menerangkan bahwa sebanyak 1,8 juta mantan penerima bantuan sosial itu akan dicoret dan akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak menerima, sebab sebagian dari mereka ada yang sudah graduasi atau naik kelas taraf ekonominya. Jadi kalau yang graduasi itu adalah mereka penerima manfaat, mungkin masuk program Keluarga Harapan. Lalu dengan bantuan kita pendampingan mereka jadi graduasi, terang Bapak Menteri Sosial. Nah, di sini juga disampaikan bahwa mereka sudah lebih mandiri. Yang juga perlu diberikan perlindungan itu memang kelompok rentan yang masih di dalam di dalam kategori miskin ekstrim dan juga miskin imbuhnya. Dan juga di kesempatan yang sama, di sisi lain disampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial atau bansos triwulan kedua kepada 16,5 juta penerima hari ini. Penyaluran bantuan ini menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan. Disampaikan katanya per hari ini, yaitu dari hari Rabu kemarin, ada sekitar 16.500 KPM keluarga penerima manfaat untuk program Keluarga Harapan dan bansos atau bantuan pangan non tunai yang disalurkan lewat Bank Himbara dan juga lewat PT Pos Indonesia, kata Menteri Sosial. Sudah langsung disalurkan sebanyak 16.500 orang itu, setelah itu nilainya kira-kira sekitar 10 triliunan. Nah, katanya sudah ada nih pencairan bantuan sosial per hari kemarin. Nah, tapi perlu untuk diketahui berarti kalau telah dilakukan transfer dana masuk ke rekening KPM masing-masing itu kemarin, artinya baru sebagian kecil ya KPM, karena di sini terdapat
baru sekitar 16.500 yang ditransfer dana bantuan sosialnya masuk ke rekening masing-masing. Tapi ini tidak langsung masuk ke rekeningnya karena pihak dari perbankan juga akan melakukan pemindah bukuan ke rekening KPM masing-masing, sehingga ini kemungkinan besar akan mulai penyaluran bantuan sosialnya atau dana bantuan sosial KPM tersebut masuk ke rekeningnya masing-masing, yaitu sekitar beberapa hari ke depan. Jadi silakan buat Bapak Ibu penerima bantuan sosial, tidak ada salahnya dicek secara berkala untuk kartu KKS-nya. Apalagi buat Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Livin by Mandiri, bisa langsung dicek secara berkala melalui aplikasi Livin by Mandiri apabila kartu KKS-nya yaitu Bank Mandiri. Dan untuk pemegang kartu KKS Bank BRI dan memiliki aplikasi Brimo, silakan dicek secara berkala di sana. Atau bisa juga cari aman, ditunggu aja info resmi melalui pendamping sosialnya masing-masing. Kepada Bapak Ibu semuanya, jangan heran ya kalau hal ini terjadi lagi di tahun ini karena sedang dilakukan migrasi data dari DTKS ke DTSEN. Nah, siapa di sini yang masih ingat pada tahun 2021 lalu? Pada waktu itu karena adanya juga migrasi data dari EPKH ke DTKS sehingga cukup banyak juga KPM yang tidak aktif datanya, yang tadinya menerima bantuan sosial jadi tidak menerima bansos lagi dikarenakan terdapat temuan-temuan seperti misalnya orang tersebut memiliki salah satu anggota keluarga yang memiliki upah di atas UMP atau UMK, atau memiliki anggota keluarga yang bekerja di perusahaan di BUMN atau TNI Polri atau PNS atau honorer yang bersertifikasi. Nah, kali ini hal itu akan terulang lagi. Kalau dulu cukup banyak KPM di tahun 2021 itu yang dikeluarkan atau tertolak oleh sistem DTKS langsung, kali ini beda lagi. Dan di sini juga sudah disampaikan bahwa sekitar 1,8 juta KPM yang tidak aktif lagi atau datanya berada di atas desil 6. Nah, saat ini kembali menggunakan sistem desil karena untuk DTKS ini diintegrasikan juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Di BPS itu ada kelompok-kelompok sosial ekonomi masyarakat dari desil 1, desil 2, desil 3, 4, 5, 6 sampai desil 10 yang mampu. Nah, pada penyaluran bantuan sosial khusus di tahap 2 ini tahun 2025, Menteri Sosial sudah menggunakan DTSEN ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi ini, setelah dilakukan survei ground check. Walaupun sebenarnya belum semuanya ya tersurvei, tapi sudah banyak nih temuan. Nah, jujur dari hasil data pendamping sosial PKH pada saat melakukan ground check itu masih sekitar 50% yang belum sempat di ground check, tapi sudah menemukan data sebanyak 1,8 juta ini. Gimana kalau misalnya sudah 100% semuanya di ground check, sudah dilakukan survei, semua data-data yang masuk di list itu di BNBA itu semuanya sudah disurvei. Barangkali bisa 2 kali lipat lebih banyak dari 1,8 juta ini yang akan keluar otomatis sebagai penerima bantuan sosial, tertolak otomatis di sistem DTSEN ini karena di sini telah difilter hanya masyarakat yang berada di desil 1, desil 2 dan juga desil 3 yang akan diprioritaskan akan diberikan bantuan sosial. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak Ibu semuanya penerima bantuan sosial yang mungkin merasa ya, karena jujur ya, pasti Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial juga merasa kok, apakah saya ini berada di desil 1, 2 atau 3? Pasti tahu ya, tahu sendiri, sudah merasakan sendiri. Nah, maksud kami apabila Bapak Ibu memang sudah merasa berada di desil atas, masih banyak masyarakat lain di bawahnya yang lebih layak membutuhkan, maka saya sarankan, kami semuanya menyarankan agar Bapak Ibu lebih baik minta mengajukan untuk program baru ini, yaitu pengusulan data KPM PKH calon penerima bantuan pemberdayaan. Nah, ini dia suratnya sudah dikeluarkan juga. Dibuka kesempatan agar datanya diajukan melalui aplikasi SIKNG.
sebagai data calon penerima bantuan pemberdayaan KPM. Nah, ini tuh kurang lebih sama seperti PENA atau Pahlawan Ekonomi Nasional. Nanti akan diberikan bantuan modal usaha atau membeli peralatan usaha, dan juga akan dibimbing mendapatkan pelatihan dan sebagainya. Akan tetapi harus siap keluar dari penerima bantuan sosial suatu hari nanti. Nah, kalau menurut saya lebih baik mengajukan yang seperti ini, pemberdayaan, daripada dikeluarkan otomatis setelah nanti dilanjutkan survei ground check. Nah, ini tidak menutup kemungkinan nih survei ground check akan terus dilakukan, dirampungkan semua jadi 100%, sehingga tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada cukup banyak lagi KPM yang akan tertolak otomatis di DTSEN ini karena berada di desil 6 ke atas. Jadi ini cari aman, kami himbau kepada Bapak Ibu yang merasa mungkin berada di desil 6 dan ke atas sosial ekonominya, kami sarankan lebih baik ajukan ini. Karena kalau mengajukan ini, ya masih bisa dapat bantuan modal usaha dan bimbingan daripada dikeluarkan otomatis tidak dapat apa-apa. Baiklah, sekian dulu info dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.